Shalom, selamat sore. Baiklah, saat ini kita akan mengadakan ibadah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Kanaan Ulindano, dan saya mengundang teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ibadah, dan sebagai lagu pembukaan kita menyanyi bersama-sama Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami pada saat ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta belajar akan firman-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mau berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman-Mu itu ya Tuhan. Mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mau berikan mereka juga fokus dan hikmat agar mereka dapat mengikuti ibadah dengan baik, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi teman-teman kami yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah pada saat ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka ataupun halangan mereka, kiranya Tuhan Engkau mau membantu mereka agar pada momen lainnya kami boleh beribadah bersama-sama, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan pertama terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Dan untuk pembacaan yang kedua terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca sama-sama pembacaan yang pertama yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dan saat ini kita akan membaca pembacaan yang kedua yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab,
Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan kita pada sore hari ini berjudul Kristus sebagai tujuan dari seluruh hidup. Hidup kita perlu tujuan. Seperti halnya ketika kita hendak melakukan suatu perjalanan, kita tentu harus tahu kemana tujuan kita. Dengan mengetahui tujuannya, perjalanan kita akan menjadi jelas dan terarah. Banyak orang tersesat dalam kehidupannya karena tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan tepat. Banyak anak muda yang nekat mengakhiri hidup atau melarikan diri ke hal-hal negatif karena mereka putus cinta. Mereka merasa tak punya tujuan hidup ketika kekasih yang mereka cintai setengah mati tak mau lagi diajak mengarungi hidup bersama. Banyak orang dewasa yang juga kehilangan makna dan tujuan hidup ketika hal-hal yang mereka anggap dapat membawa kebahagiaan seperti kekayaan, kedudukan, pendidikan tinggi, popularitas tidak mereka miliki atau terlepas dari genggaman mereka. Sebenarnya, apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Firman Tuhan di Matius 22 ayat 37-40 dan 1 Korintus 10 ayat 31 meringkaskan dengan jelas bahwa tujuan hidup kita adalah mengasihi dan memuliakan Yesus Kristus. Dalam segala hal di setiap bidang kehidupan kita, pertanyaan yang seharusnya muncul adalah, apakah hal ini membuatku atau menyatakan bahwa aku mengasihi dan memuliakan Kristus? Jika kita mengasihi Kristus dan ingin memuliakan Dia dalam segala sesuatu, cara kita berpikir, bertutur, dan bertindak akan menunjukkan hal itu. Segala yang kita lakukan, pikirkan, katakan akan digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kerinduan agar namanya dikenal, dipuji, dan dimuliakan. Saat kita makan atau minum, misalnya, kita akan selalu melakukannya karena kita ingin mengasihi Tuhan yang sudah memberikan tubuh ini kepada kita, dan kita ingin memuliakan Dia melalui tubuh yang dijaga kesehatannya. Saat kita bekerja, kita juga akan bekerja karena ingin memuliakan dan menyenangkan Tuhan dengan cara kita menggunakan sebaik-baiknya setiap talenta yang Dia berikan. Saat kita melakukan apapun yang lain, dengan keadaan apapun, fokus kita selalu terarah kepadanya, bukan diri sendiri. Menjadikan Kristus sebagai tujuan atas seluruh hidup kita berarti mengizinkan Dia menjadi satu-satunya alasan dan tujuan kita dalam menjalani hidup. Dengan demikian, tidak ada situasi apapun dalam hidup kita yang dapat membuat kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita dapat memuliakan dan mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dalam segala hal dan dengan segala keadaan. Dalam kebahagiaan, dalam keberhasilan, kebaikan, kita dapat memuji dan memuliakan Dia. Dalam kesusahan, kegagalan, kesakitan, dan keburukan, kita pun tetap memuliakan dan menyatakan kasih kita kepada Dia dengan menunjukkan kesetiaan, keteguhan, dan ketekunan iman kita di dalam Dia. Diselamatkan dari sesuatu sangat berbeda dengan diselamatkan untuk sesuatu. Keselamatan bukan hanya tentang kita terhindar dari penghukuman kekal, melainkan juga tentang hidup untuk memancarkan kemuliaan Allah. Mari kita isi dan hargai kehidupan kita yang sudah diselamatkan dari kematian kekal ini dengan hidup untuk mengasihi dan memuliakan Allah. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab dan perenungan kita dengan menyanyi bersama-sama, Menyenangkan-Mu.
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga tadi kami boleh membacakan firman-Mu dan merenungkan akan firman-Mu juga, serta kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian yang kami bawakan. Dan Tuhan, saat ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Dan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mau menguatkan bangsa kami ini ya Tuhan, Engkau mau sehatkan bangsa kami ini Tuhan, agar kiranya COVID-19 ini dapat segera berakhir dan semua hanya seturut kehendak Tuhan saja. Berdoa juga untuk pemimpin negara kami hingga pemimpin daerah, dan sampai pemimpin pada lingkungan-lingkungan, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk pemimpin gereja kami serta pelayan khusus yang ada melayani, kiranya Tuhan juga memberikan mereka semangat untuk dapat melayani jemaat-Mu dan terutama melayani-Mu ya Tuhan. Mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja dan Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Kanan Ulindano, kiranya kami dapat selalu kompak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami melayani-Mu ya Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan adalah milik-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu saja. Dan inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi bersama-sama doa kami. Syukur untuk sedia
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian ibadah pemuda dan remaja kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mengikuti ibadah ini dari rumah. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.